Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nu'idduha lidiqa'ih tuqrah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, monggo kula lan pansedaya sareng-sareng selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini, detik ini, siang ini, kula lan pansedaya masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga nikmat yang kita terima pada saat ini adalah nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini kita semua dapat melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, pernah bersabda, Innallah ja'ala bani Adam ala samanin khisalin minha arba'atun li ahlil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak Adam dengan 8 sifat. 4 sifat tanda-tandanya penduduk surga, dan 4 sifat tanda-tandanya orang-orang yang celaka, yaitu penduduk neraka. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, siapa ciri-ciri, sifat-sifat atau tanda-tanda penduduk surga? Di dalam hadis ini, para hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah qalbun taqiyun. Qalbun taqiyun, orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka berada kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seseorang itu, para hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah,
bukan karena kedudukannya tinggi, bukan karena kekayaannya, bukan karena tampannya dan lain-lain, tapi yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Bagaimana anak-anak kita senang ke masjid, senang ke majelis ta'lim. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, akhir zaman ini dengan kemajuan teknologi, berapa waktu, berapa jam yang digunakan untuk anak-anak kita sia-sia. Main game 2 jam, main game 3 jam, tapi untuk belajar Al-Quran, majelis taklim, berapa menit? Pertanyaan seperti itu. Maka itu para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pernah Imam Al-Ghazali itu bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari Anda? Apakah yang paling jauh dari Anda? Murid-muridnya menjawab, wahai Maha Guru, yang paling jauh dari saya adalah bulan, matahari, planet-planet. Pada saat itu, para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan. Baik jawabanmu, tapi kurang tepat. Yang paling jauh dari Anda adalah waktu yang telah lewat, waktu yang telah berlalu. Walaupun 1 menit, 1 detik, kalau waktu sudah berlalu, para hadirin, tidak akan bisa kembali lagi. Maka itu kepada anak-anak sekalian, anak-anak kita sekalian, bagaimana anak-anak kita cinta kepada masjid, cinta kepada musola, cinta kepada kitab sucinya Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anak kita kembali cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis-hadis Rasulullah, cinta kepada para ulama, para ustadz, para kiai. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kembali lagi, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para hadirin jamaah rahimakumullah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah ditanya oleh temannya, wahai Abu Hurairah, bagaimana gambaran takwa itu? Abu Hurairah menjawab, balik bertanya kepada si penanya, wahai fulan, apakah pernah kamu berjalan, di depanmu itu banyak duri yang menghalangi perjalananmu? Bagaimana sikapmu? Akhirnya si fulan menjawab, kalau saya berjalan di banyak rintangan, banyak duri, saya pertama harus hati-hati, saya harus melangkahi, saya harus mengambil durinya. Maka itu para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, gambaran orang yang bertakwa yaitu mempunyai sifat hati-hati, mboten ngawur para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin jamaah rahimakumullah, pernah mengajari doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, berilah aku ya Allah petunjuk ya Allah,
Mudah-mudahan hidup kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, setiap melangkah mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Shiratal mustaqim, jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqah, mudah-mudahan hidup kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afafa, kebersihan jiwa, mudah-mudahan jiwa kita, hati kita, para hadirin jamaah rahimakumullah, dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik, riya, sombong, takabur, iri, dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui karunia Allah, yaitu selalu berada di jalan-jalan yang lurus, jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sifat penduduk surga yang kedua adalah yang sakhiyan, orang yang loman. Orang yang loman, para hadirin jamaah rahimakumullah. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, loman ini adalah pernah dipesankan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu sahabat awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah, para hadirin, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan biaya perang, tampil pada saat itu sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, langsung tampil pada hadirin jamaah rahimakumullah. Karena dengan kedermawanan ini, para hadirin, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Tempatnya orang yang murah hati, orang yang dermawan, itu surga, para hadirin jamaah rahimakumullah. As-sahyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Tempatnya di surga, ba'idun minan nar. Mudah-mudahan kita sekalian jadi orang-orang yang loman. Karena setiap pagi, para hadirin, ada dua malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'di munfiqan khalafa. Setiap pagi, para hadirin jamaah rahimakumullah, ada dua malaikat. Tapi doanya itu berbeda, bertolak belakang. Yang satu, ya Allah, Allahumma bimunfiqan khalafa, orang ini loman, ya Allah, mohon diganti, ya Allah, hartanya yang dikeluarkan untuk anak yatim, pendidikan sosial dan sebagainya, mohon diganti. Jangan seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'labah. Pada saat dia fakir, miskin, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan jadi orang yang mampu, orang yang kaya, sampai 3 kali. Awalnya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua sampai ketiga akhirnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah makbul, diterima oleh Allah. Akhirnya Sa'labah menjadi orang yang kaya raya. Bagaimana setelah dia menjadi kaya raya? Ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakatnya saja. Tapi Sa'labah enggan para hadirin untuk memberi zakat, pada enggan. Dan dia berkata, ini adalah hasil keringatku, ya Allah. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah, walaupun separuh butir kurma, walaupun segelas susu, sedekah yang loman. Ini ada kisah para hadirin, kisah nyata. Ada seorang yang loman, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit parah. Dokter-dokter sudah menyatakan umurnya enggak lama. Dokter satu mengatakan dia kena kanker darah dan sebagainya. Mohon disenang-senangkan. Tapi Allah memberi obat sampai pindah rumah sakit 7 kali. Mungkin pindah. Saya amati sampai sekarang hidup 20 tahun.
Gara-gara apa? Dia loman. Maka itu di dalam hadis ada, yaitu dawaun lil marad. Orang yang loman itu bisa menyembuhkan penyakit. Para hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah sifat-sifat penduduk surga adalah wajahun malihun, mempunyai wajah yang murah senyum. Yang keempat para hadirin adalah walisanun fasihun, lisan yang selalu dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan empat sifat tersebut para hadirin menempel pada diri kita, sehingga kita termasuk ciri-ciri penduduk surga. Amin Allahumma amin. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, irghaman liman jada bi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabil qurar. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah salla ala nabi qadima wa amarna bidhalika irsyadalana wa ta'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna auladana wa qaribana wa ahlana wa talamidana wa talamidatina min ahli ilmi walil khair walil ibadah walil taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syirr wal dhair. Allahumma ja'alna muqimina as-salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musyahil sahil sahil alaina kulla asyir bijahil basyirin nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.